Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kami di video ini ingin menjelaskan tentang pemilu yang terjadi di tahun 2024 kemarin. Di pemilu kemarin ada pemilihan pilpres, belum lama ini ada pilihan gubernur. Pertama-tama kita akan menjelaskan tentang apa itu pemilu. Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden. Dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itu adalah penjelasan dari apa yang namanya pemilu. Lalu di penjelasan selanjutnya kita akan berlanjut tentang pilpres, yaitu pemilihan presiden. Ya, kandidat, visi misi, dan siapa pemenangnya. Siapa aja sih calon-calonnya? Calon pertama ada Anies dan anaknya Pak Jokowi kemarin. Anies Muhaimin. nah, calon Calon kedua kedua ada Prabowo dan Gibran. Dan untuk kandidat ketiga ada Ganjar Pranowo dan Mahfud Amin. Orang Madura itu. Nah, untuk partai dari presiden masing-masing calon akan dibahas di sini. Calon pertama Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar nggak punya partai. nggak punya partai, yang artinya independen. Dan untuk kandidat kedua Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming memiliki partai Gerindra. Dan untuk kandidat ketiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mempunyai koalisi partai yaitu PDIP. Untuk visi misinya Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar memiliki visi yaitu Indonesia adil dan makmur untuk semua. Dan misi untuk melaksanakan visi tersebut adalah memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air. Yang nomor 2, mengentaskan kemiskinan dengan memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja, mewujudkan upah berkeadilan, menjamin kemajuan ekonomi berbasis kemandirian dan pemerataan, serta mendukung korporasi Indonesia berhasil di negeri sendiri dan bertumbuh di kancah global. Dan yang ketiga, mewujudkan keadilan ekologis berkelanjutan untuk generasi mendatang. Yang keempat, membangun kota dan desa berbasis kawasan yang manusiawi, berkeadilan dan saling memajukan. 5, mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, berakhlak, dan serta berbudaya. Lalu yang keenam, mewujudkan keluarga Indonesia sejahtera dan bahagia sebagai akar kekuatan bangsa. 7, memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara serta meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kancah global untuk mewujudkan kepentingan nasional dan perdamaian dunia. Lalu yang terakhir, ke-8, memulihkan kualitas demokrasi, menegakkan hukum dan HAM, memberantas korupsi tanpa terbang pilih, serta penyelenggaraan pemerintahan yang berpihak pada rakyat. Dan untuk kandidat kedua Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mempunyai visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Dan misinya memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, HAM, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Juga melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi, memperkuat pembangunan sumber daya manusia SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi, olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda generasi milenial dari generasi Z, dan menyandang disabilitas. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan, memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Lalu yang terakhir, memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Dan untuk kandidat yang ketiga yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mempunyai visi yaitu gerak cepat menuju Indonesia unggul. Dan untuk misinya Misinya yang pertama, manusia Indonesia yang sehat, terdidik, dan sejahtera. Yang kedua, Indonesia unggul dalam bidang inovasi dan teknologi. Yang ketiga, ekonomi yang tangguh dan berdikari. Yang keempat, hilangnya kemiskinan dan ketimpangan antara wilayah dari akarnya. Yang kelima, ekosistem digital yang mengutamakan akses internet cepat dan terjangkau. Yang keenam, membangun ekonomi yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Yang ketujuh, demokrasi terjaga melalui pemberantasan korupsi dan pemerintahan inklusif berlandaskan supremasi hukum. Yang terakhir, yang kedelapan, Indonesia bangsa terhormat di kancah internasional serta pertahanan yang tangguh dan modern. dan itu dia visi misi dari masing-masing calon kandidat dari Wapres dan Cawapres 2024. Dan untuk siapa pemenangnya terdapat di sini pemenangnya dengan suara populer kandidat 1 40.971.906 suara, dan suara populer dari kandidat 2 terdapat sejumlah 96.214.691. Untuk kandidat yang ketiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, suara populernya adalah 27.040.878. Berarti Prabowo menang nih ya? Iya, Prabowo menang dan dari Pilpres 2024 kemarin. Nah, segitu saja untuk Pilpres ini. Selanjutnya kita akan mengalih ke Pilgub, pemilihan gubernur. Pilihan gubernur untuk daerah Banten. Nah, di sini pilihan di Pilgub Banten ini ada 2 kandidat calon, yaitu Andra Soni calonnya dan wakilnya Ahmad Dimianti Natakusuma dengan partai Gerindra. Lalu calon yang kedua yaitu calonnya Airin Rachmidiani dan wakilnya Ade Sumardi dengan partai Golkar. Apa sih visi misi mereka? Visi misi dari calon kedua yaitu Airin Rachmidiani dengan wakil Ade Sumardi yaitu visi Banten maju bersama, terwujudnya provinsi Banten yang beriman, sejahtera, unggul, berkelanjutan, sehat, dan maju. Misinya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan reformasi tata kelola pemerintahan yang terbina, terintegrasi, bersih, inovatif, dan adaptif. Mewujudkan pembangunan masyarakat Banten yang madani, beriman, sehat, berbudaya, dan terdepan dalam iptek. Memperkuat konektivitas simpul antar wilayah dan pemerataan pembangunan yang sinergis, sinkron, berkelanjutan, dan strategis. Mewujudkan pemerataan dan transformasi ekonomi yang berwawasan lingkungan dan inklusif, indah, berkualitas, dan partisipatif. Itulah visi misi dari calon atau kandidat kedua. Visi misi dari kandidat pertama itu Andra Soni sebagai calonnya, Ahmad Dimianti Natakusuma sebagai wakilnya. Visinya Banten maju, adil, merata, tidak korupsi. Misinya memperkokoh iman dan takwa melalui penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia melalui pendidikan anti korupsi serta moralitas etik yang luhur. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang maju, adil, dan merata di Provinsi Banten dengan meningkatkan PAD melalui penguatan pemerintah tidak korupsi, industrialisasi, dan investasi. Mendorong kewirausahaan dan mengembangkan industri kreatif dari pariwisata. 3. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia, pendidikan, teknologi kesehatan, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas di Provinsi Banten melalui program-program inovatif dan inklusif. Mewujudkan pemerataan pembangunan perkotaan dan pedesaan yang adil,
manusiawi, kompak, berorientasi, transit, dan ketahanan, serta terintegrasi dengan pembangunan wilayah sekitar melalui kepastian penyelenggaraan tata ruang yang berkeadilan tanpa disparitas, membangun kemandirian energi dan mengolah sumber daya alam dengan cara yang holistik serta berkelanjutan. Itulah visi misi dari calon gubernur yaitu Andra Soni dan wakil Ahmad Dimianti Natakusuma. Di dalam Pilgub ini yang menang itu calon kandidat yang pertama itu Andra Soni dan Ahmad Dimianti Natakusuma dengan perolehan suara 55,88% atau suara rakyatnya 3.102.501. Lalu yang kalahnya atau yang kandidat keduanya memperoleh suara 44,12% atau 2.449.183. Itulah calon-calon dan hasil yang ada di pemilihan gubernur Banten tahun 2024. tahun 2024. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.